Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit tidak? Ada. Siapa? Nesa. Oke, selain Nesa semuanya hadir ya? Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Abdul Zaki. Kepada Abdul Zaki silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman kita baca doa. Amin. Oke, terima kasih Abdul Zaki. Silakan duduk kembali. Kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, silakan duduk kembali. Mengingatkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita seperti biasa ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, ketika guru berbicara atau ketika guru menjelaskan, maka tidak ada yang boleh bersuara. Semua pandangan harus ke depan. Ice breaking dulu. Ayo berdiri semuanya. Semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke. Sudah ya ice breakingnya. Sekarang sudah ada yang berkeringat belum? Siapa? Angkat tangannya yang berkeringat. Angkat tangannya yang berkeringat. Ada yang sudah berkeringat? Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wajar. Karena sudah pembelajaran kedua. Nah, ada yang tahu nggak keringat itu sebenarnya apa? Ayo. Apa keringat? Apa? Zat? Zat apa? Zat sisa dalam tubuh. Selain keringat, zat sisa dalam tubuh apa lagi? Ayo. Urin. Urin itu harus dikeluarkan. Kalau tidak, akan menumpuk racun di dalam tubuh. Coba ibu mau tanya lagi. Pernah nggak menahan buang air kecil? Apa yang kalian rasakan ketika menahan buang air kecil? Sakit. Nah, rasa sakit menahan buang air kecil itu, jika kalian lakukan terus-menerus, akan menjadi yang namanya penyakit. Banyak ya penyakitnya. Yang sering kita dengar yaitu salah satunya batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Oke? Batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Jadi, jangan lagi menahan buang air kecil. Oke? Sekarang ibu punya video. Silakan disimak videonya. Nanti kalian akan tahu sebenarnya apa sih materi yang ingin disampaikan hari ini. Oke, silakan disimak ya videonya. Perhatikan ya, nanti ibu tanya apa saja gangguannya, apa saja organnya, paru-paru, kulit, hati, dan harus cukup minum air putih. Sudah ada video tentang apa? Tentang sistem ekskresi. Ada organnya, terus ada penyakit pada sistem ekskresi, ya kan? Ya tidak? Sekarang ibu mau tanya, kan 4 organ pada sistem ekskresi. Pertama apa? Ayo. Paru-paru, terus? Hati, kulit, ginjal. Ada 4 ya, paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Kalau di biologi biasanya sudah ada penampangnya. Nah, ini apa ini? Ginjal. Ini bentuk ginjal kita ya. Kalau ini apa ini?
lapisannya? Ada dermis, ada endodermis. Penyakit batu ginjal. Nah, ini juga ya. Kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kenapa kita harus belajar tentang sistem ekskresi? Yang pertama, kita semua ingin mengidentifikasi organ apa saja penyusun pada sistem ekskresi. Tadi ada 4 ya, sudah kalian sebutkan, berarti sudah ada pemahaman awal. Lalu setelah nanti adanya diskusi kelompok, Ibu dan kalian semua ingin mengetahui sebenarnya fungsi dari masing-masing organ pada sistem ekskresi itu apa saja. Lalu kita ingin mengidentifikasi dan menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan sistem ekskresi. PowerPoint tentang sistem ekskresi. Arya, belajar apa hari ini kita, Arya? Sistem ekskresi. Ada berapa organnya tadi, Arya? Ada 4. Ibu ngomong sistem ekskresi. Belum Ibu jelaskan apa sih ekskresi, apa sih sistem. Jadi, di dalam tubuh kita ini terdiri dari berbagai organ. Nah, berbagai organ itu saling tolong-menolong agar tubuh kita dapat bekerja secara maksimal dan tidak terganggu sama sekali. Nah, karena sistem organ ini saling tolong-menolong, jadi disebut dengan yang namanya sistem. Nah, jadi sistem itu terdiri dari banyak organ. Oke? Lalu ekskresi. Ekskresi apa? Ekskresi berarti mengeluarkan. Mengeluarkan apa, Bu? Mengeluarkan yang namanya zat sisa. Nah, ini zat sisa ya. Untuk apa dikeluarkan? Kenapa tidak disimpan di dalam tubuh, Bu? Agar keseimbangan cairan di dalam tubuh tetap terjaga. Jika dia tetap tersimpan di dalam tubuh, maka akan menimbulkan yang namanya penyakit pada tubuh kita. Metabolisme tubuh kita akan terganggu. Tubuh akan mendapatkan yang namanya racun. Urin mengandung urea. Jika tetap disimpan di dalam tubuh, maka akan beracun. Sistem tadi apa? Kerjasama. Kerjasama antar apa? Antar organ. Ekskresi tadi apa? Mengeluarkan zat sisa. Agar apa? Agar terjadi keseimbangan. Ada alat-alat ekskresi pada manusia. Yang pertama ada ginjal. Ada apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ginjal, hati, kulit, paru. Kita bahas yang pertama. Ini yang Ibu pegang adalah ginjal. Nah, ginjal ini dia berfungsi untuk mengekspresikan apa? Urin. Pintar semua ya ternyata. Lanjut ya. Kalau hati untuk mengeluarkan apa? Cairan empedu. Kira-kira sebenarnya cairan empedu itu ada gunanya tidak? Ada, tapi nanti kita bahas. Lanjut. Sekarang kulit. Kulit fungsinya untuk apa? Mengeluarkan keringat melalui yang namanya kelenjar keringat. Jadi, kalau kalian berkeringat, berarti sistem ekskresi kalian masih berfungsi. Yang salah itu kalau kalian tidak berkeringat dan tidak mengeluarkan urin. Ya. Lalu, ada yang terakhir ada apa? Paru-paru. Dia mengekspresikan apa, Nak? Mengekspresikan yang namanya CO2 dan uap air. Oke,
bisa sampai sini yang ini? Bisa. Nah, sekarang kita bahas lagi satu persatu. Ada kulit, Bu. Ada kulit. Kulit tadi mengeluarkan yang namanya keringat. Berfungsi untuk melindungi yang namanya tubuh. Epidermis, dermis, dan lapisan lemak. Ingat ya, ada apa? Epidermis, dermis, dan lemak. Paru. Bentuknya seperti apa paru-paru? Seperti kupu-kupu. Ada berapa paru-paru? Ada berapa? Ada dua. Ada rongga kiri, rongga kanan. Paru-paru kiri, paru-paru kanan. Nah, jadi manusia itu punya yang namanya sepasang paru-paru. Nah, sepasang paru-paru ini terletak di rongga dada. Fungsinya untuk apa? Untuk pernapasan, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 dan uap air. Coba sekarang kita hirup dulu oksigen. 1, 2, 3. Keluarkan. Nah, tadi kita sudah melakukan yang namanya pertukaran udara. Menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 dan uap air. Sekali lagi, sakit hati. Padahal di sini apa tadi kalau di sini? Paru-paru. Hati di mana? Di mana hati? Di rongga mana? Di rongga mana hati? Di rongga perut bagian kanan. Coba pegang dulu rongga perut bagian kanannya. Duh, sakit hati ya. Kalau sakit hati pegang dulu. Nah, pegang di sini kalau sakit hati, oke? Hati tadi apa fungsinya? Menghasilkan cairan empedu. Hasilnya ada hasil dari perombakan sel darah merah. Nah, apakah cairan empedu ini tidak berfungsi sehingga dibuang? Berfungsi tidak? Berfungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk menetralkan yang namanya racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Ginjal tadi ada berapa pasang? Ada dua. Kira-kira ada yang mau jual ginjal tidak? Tidak. Kenapa tidak mau? Kan dapat uang. Nanti sakit-sakitan. Lebih baik hidup sehat, ya kan? Nah, walaupun tidak dijual, ginjal juga bisa rusak. Karena apa? Karena jarang minum air putih, jarang olahraga. Sering apa? Sering menahan buang air kecil. Itu juga membuat ginjal rusak. Tidak hanya dijual yang membuat ginjal rusak. Gaya hidup juga bisa membuat ginjal kita rusak. Ginjal tadi untuk menghasilkan membuang zat-zat yang membahayakan tubuh. Karena urin itu dia ada kandungan yang namanya urea, asam urat. Sistem ekskresi itu harus dijaga, Bintang. Ayo Bintang. Mengapa Bintang? Satu saja Bintang. Menghindari penumpukan racun. Megi, cara menjaga kesehatan sistem ekskresi yang pertama apa, Megi? Minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup. Tadi, Nak, Ibu sudah menjelaskan tentang apa? Sistem ekskresi. Sekarang Ibu mau kita berdiskusi kelompok. Di sini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Setelah itu Ibu jelaskan bagaimana langkah diskusinya. Ada LKPD tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Ada berapa kegiatan di LKPD-nya? 1, 2, 3, dan 4.
itu silakan dijawab soalnya tentang apa saja bagian-bagian pada sistem ekskresi. Keempat apa? Presentasi. Tapi yang dipresentasikan bukan jawaban pertanyaan di kegiatan 1, 2, dan 3 ya. Yang diminta di sana adalah kalian mempresentasikan atau mensimulasikan secara verbal tentang apa saja organ sistem ekskresi, apa fungsinya, zat sisa yang dikeluarkan apa. Sudah mengerti bagaimana cara mengisi lembar kerjanya? Sudah ya? Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Nah, ini organnya kan Raka. Nah, silakan ditulis di bawahnya fungsinya untuk apa, mengeluarkan apa. Tulis nanti pas presentasi silakan jelaskan. Tulis hati tadi mengeluarkan apa. Terus bagaimana cara menjaga kesehatan? Tulis di sini. Di sini ada menjaga sistem ekskresi Oci. Dengan cara apa tadi Oci? Dengan cara yang tidak menahan pipis. Terus apa lagi? Minum air putih. Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Organ ekskresi terbagi menjadi 4: kulit, hati, ginjal, dan paru-paru. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis. Hati memiliki fungsi mengeluarkan empedu, mengatur kadar gula, membentuk urea, membunuh kuman, membentuk protein dan filorinogen, dan mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Paru-paru. Proses ekskresi pada paru-paru terjadi bersamaan dengan proses respirasi, tepatnya saat CO2 dan uap air dikeluarkan. Dan terakhir ginjal. Ginjal terdiri atas kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga. Fungsi ginjal menyaring darah, mengatur keseimbangan air dalam tubuh, dan mengatur konsentrasi garam. Cara menjaga sistem ekskresi antara lain tidak menahan buang air kecil, olahraga yang cukup, tidak berlebihan makan garam, dan minum air yang cukup. Oke, tepuk tangan dulu. Coba sekarang perlihatkan hasil posternya. Oke, sekarang silakan bagi kelompok yang lain ingin bertanya satu pertanyaan. Oke, Aurel, silakan. Apa akibat jika salah satu ginjal tidak berfungsi dengan baik? Oke, siapa yang menjawab nak? Zaki, pertanyaannya tadi, apa akibat jika ginjal tidak berfungsi dengan baik? Jawab, Ki. Tubuh akan mengalami penumpukan zat sisa seperti urea yang dapat menyebabkan keracunan. Oke, tubuh akan mengalami penumpukan zat sisa berupa urea sehingga menyebabkan keracunan. Mau kalian menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Kesimpulan, sistem ekskresi berfungsi membuang zat sisa metabolisme yang beracun. Organ ekskresi seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit bekerja sama menjaga keseimbangan tubuh. Menjaga sistem ekskresi berarti menjaga kesehatan secara menyeluruh. Kita tepuk tangan dulu dong untuk keempat kelompok. Kita sudah belajar tentang sistem ekskresi. Sekarang Ibu ingin menyimpulkan secara umum. Mengapa penting sistem ekskresi itu terjaga agar keseimbangan tubuh kita tetap stabil. Jadi proses metabolisme di dalam tubuh itu tidak terganggu. Oke? Jadi kita harus merawat yang namanya atau menjaga yang namanya sistem ekskresi kita dengan cara
menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bagaimana? Berolahraga, minum air putih, tidak berlebih memakan makanan yang banyak pengawet. Tadi ada empat, ada paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Oke, dari presentasi kelompok, tidak yang ingin bertanya? Tidak? Berarti sudah jelas semua? Sudah jelas semua ya? Oke, selanjutnya Bu ingin memberikan apresiasi dulu kepada setiap kelompok. Kita tepuk cinta dulu. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Semuanya cinta. Oke, silakan duduk. Di akhir pembelajaran, Ibu ingin mengevaluasi apakah pemahaman individu di setiap siswa sudah mencapai tujuan atau belum. Sekarang Ibu bagikan soalnya. Sembari kalian mengisi soal, Ibu akan mengambil lembar jawaban LKPD kalian tadi. Ya. 3 belum, Rehan? Udah? Yang sudah selesai boleh diperiksa lagi, nah ya. Aurel belum, Aurel? Belum? Sudah? Oke. Sudah ya, tetap berada di bangkunya masing-masing. Ibu ambil evaluasi. Salah Ibu, lembar diskusi. Tadi diskusi sudah ya, sekarang evaluasi individu. Bintang belum, Bintang? Belum? Udah? Jawaban Rehan, Bu. Jawaban Rehan. Rehan? Rehan belum selesai, Rehan nomor 3-nya belum lengkap, Rehan. Jawab lagi, Rehan. Ya, sudah belum? Sudah. Sudah lengkap ya, Penia, jawabannya? Sudah, Rehan? Sudah dilengkapi? Sudah ya. Jadi sudah melakukan diskusi kelompok. Lalu sudah melaksanakan evaluasi individu. Sudah melakukan evaluasi individu. Nah, dari evaluasi individu tadi soalnya gampang tidak? Gampang banget atau gampang aja? Gampang banget. Tapi kok ada jawabannya yang belum lengkap? Atau ada yang keliru? Hanya keliru ya. Tapi dari penjelasan Ibu tadi, dari diskusi teman-teman, semuanya paham kan? Paham. Oke. Tadi sudah diskusi, sudah evaluasi. Sekarang waktunya kita untuk merefleksi diri. Nah, refleksi pertama. Ibu mau tanya, informasi baru apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil pembelajaran hari ini? Satu orang? Atau kita jawab sama-sama? Informasi apa nak ya nak? Tentang sistem ekspresi. Terus kita juga mendapatkan ternyata organ ekspresi itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Paru-paru, hati,
Terus tadi kalian juga tahu ternyata hati itu bukan di sini kan? Di mana hati? Di rongga apa? Rongga perut sebelah kanan. Jangan salah lagi. Nanti malu sama anak kedokteran, malu sama anak biologi. Kalau masih ngomong sakit hati di sini. Oke? Berarti kalau sesak di dada itu paru-paru dong yang sakit. Iya enggak? Karena hati kan di sini, di rongga perut bagian sebelah kanan. Terus informasi apa lagi yang didapat? Ternyata walaupun hanya satu ginjal, manusia tetap bisa hidup. Tapi akan sakit-sakitan. Kenapa sakit-sakitan, Nak? Karena cuma satu. Karena apa lagi? Karena sistem metabolisme dalam tubuh terganggu. Sistem ekskresi di dalam tubuh juga terganggu. Oke, berarti sudah paham kan? Sudah dapat informasi baru kan? Ternyata tidak boleh juga menahan buang air kecil karena dampaknya sangat berbahaya. Sangat berbahaya kan dampaknya? Sangat berbahaya dampaknya. Bisa batu ginjal, bisa infeksi saluran kemih. Ya tidak? Iya. Terus harus banyak olahraga dan minum air putih. Jadi kalau orang tuanya ngomong, jadilah dulu beli teh gelas, jadilah dulu beli Fanta. Kalau selama ini hanya tahu, orang tua tuh malas ngasih uang, makanya larang-larang beli minuman-minuman. Padahal tidak, bukan hanya masalah uang, tapi lebih dari itu, masalah kesehatan jangka panjang. Oke. Selanjutnya, refleksi kedua. Apakah kalian semua mengalami kesulitan? Pas presentasi tadi ada tidak kesulitan yang kalian alami? Yakin? Tapi ibu punya satu kesulitan yang ibu temui ketika kalian presentasi. Coba tanya, tanya sama-sama, apa Bu kesulitan kami yang setelah ibu lihat? Ayo tanya sama-sama. Apa Bu kesulitan kami yang presentasi berjalan dengan lancar. Materi kalian kuasai. Kesulitannya adalah mengucapkan kata-kata biologi. Reabsorpsi, filtrasi, augmentasi, masih susah. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu dan kalian semua siswa-siswi Ibu, kita akan membahas bab selanjutnya. Apa kira-kira bab selanjutnya? Ada yang tahu tidak? Tidak? Bu kasih tahu aja deh. Energi, usaha, dan pesawat sederhana. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kita baca doa bersama. Baca. Mari teman-teman kita baca. Akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.